Tantang Argentina di laga perdana, Indra Syafri diprediksi pasang line up G2. Jadwal baru Piala AFF 2024 untungkan Timnas Indonesia. Fakta menarik Jero Riedewald yang segera bela Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tantang Argentina di laga perdana, Indra Syafri diprediksi pasang line up G2. Timnas U20 Indonesia langsung diuji Argentina di laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Seoul Bokdong Stadium dengan kick-off pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Indra Syafri dipastikan akan menurunkan para pemain terbaiknya sebagai gambaran untuk persiapan di laga sesungguhnya, yakni di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dengan formasi 3-4-3 yang menjadi andalan di Piala AFF U19 lalu, Ikram Al-Ghifari diprediksi masih akan menjadi andalan utama di bawah mistar gawang. Sementara Doni Tripamungkas menjadi tumpuan utama sebagai kapten di sisi wingback kiri. Ia akan bahu-membahu bersama Iqbal Gwijangge bersama Kade Arel dan Alvarez Buffon serta Mufli Hidayat sebagai wingback kanan. Sementara di lini tengah, Tony Firmansyah dan Kaviatur Rizky akan mendapatkan kepercayaan. Absennya Wilber Jardim membuat Indra Syafri lebih memutar otak untuk menemukan komposisi yang tepat di lini tengah. Sementara itu tanpa Jens Raven, tentunya Arkan Kakak akan kembali mendapatkan kepercayaan. Arkan Kakak diharapkan kembali menemukan kepercayaan dirinya usai turnamen ini, apalagi jika bisa mencetak gol melawan Argentina U20. Striker Persis Solo tersebut pun akan ditemani dua winger cepat, yakni Arliansyah di sisi kanan dan Rizky Afrizal di sayap kiri. Indra Syafri sendiri menegaskan bahwa mengikuti mini turnamen di Korea Selatan tersebut menjadi salah satu bagian dari program pemusatan latihan skuad Garuda U20 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana digelar pada bulan September 2024 nanti. Dirinya tentu berharap dalam ajang turnamen yang diikuti oleh beberapa tim unggulan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu periodisasi latihan jelang event yang lebih besar. Fakta menarik Jero Riedewald yang segera bela Timnas Indonesia. Pertama, pencetak gol debutan termuda. Jero Riedewald mencatat sejarah di Liga Belanda dengan menjadi pencetak gol termuda dalam debutnya bersama Ajax dan di kompetisi Eredivisie. Catatan bersejarah ini terjadi pada 22 Desember 2013 saat Ajax berhadapan dengan Roda JC. Riedewald mencetak gol pertamanya saat berusia 17 tahun 104 hari, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Marco van Basten di 17 tahun 154 hari. Menariknya, selama bergabung dengan Jong Ajax, Jero Riedewald pernah bermain satu tim dengan Ezra Walian, pemain keturunan Indonesia Belanda. Selain Walian, Riedewald juga seangkatan dengan Donny van de Beek dan juga Frenkie de Jong yang kini menjadi bintang di klub besar Eropa. Kedua, garis keturunan beragam. Jero Riedewald memiliki latar belakang keturunan yang unik. Ayahnya berasal dari Suriname, sementara ibunya memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Kombinasi keturunan ini memberikan Riedewald identitas yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam gaya bermainnya yang dinamis dan penuh semangat. Darah Indonesia dimiliki dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Ambon. Hal itulah yang membuatnya berpeluang membela Timnas Indonesia. Ketiga, transformasi posisi. Jero Riedewald dikenal sebagai bek tengah saat dilatih oleh Frank de Boer di Ajax. Namun ketika Peter Bos mengambil alih kepelatihan, Riedewald mengalami perubahan posisi menjadi gelandang bertahan. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi Riedewald di lapangan. Riedewald sendiri sempat tampil 3 kali di kualifikasi Euro 2016. Kemampuannya sebagai pemain serba bisa dan pengalamannya di Eropa
akan membantu kedalaman skuad timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi diundur, jadwal baru Piala AFF 2024 untungkan timnas Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai Piala AFF 2024 resmi diundur. Mulanya turnamen itu akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember. Namun karena sejumlah pertimbangan jadwal pertandingan resmi dirubah. Melalui laman resminya, AFF menginformasikan bahwa babak kualifikasi Piala AFF 2024 akan tetap berlangsung pada tanggal 8 dan 15 Oktober. Sementara pertandingan penyisian grup yang akan dimulai pada tanggal 8 Desember diikuti oleh semifinal 2 leg pada tanggal 26, 27, 29, dan 30 Desember, serta final pada tanggal 2 dan 5 Januari 2025. Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama timnas Vietnam, Filipina, timnas Myanmar, dan Laos di grup B Piala AFF 2024. Dua tim teratas di fase grup berhak untuk lolos ke fase gugur turnamen itu. Sama seperti sebelumnya, Piala AFF 2024 memberlakukan format setengah kompetisi dengan laga kandang tandang. Meski skuad Garuda menurunkan timnas U22, tentu perubahan jadwal tersebut akan menguntungkan. Sebab, Sintayong bisa membagi fokus untuk meraih hasil maksimal terlebih dahulu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab skuad Garuda telah menyelesaikan laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada 14 dan 19 November 2024. Sehingga timnas Indonesia memiliki waktu sekitar 2 minggu lebih untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Sintayong pun juga tidak terbebani fokus ke kompetisi lain.